الرجيم إن الله سلم صلى الله ربنا bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala nabi hasibi Muhammad wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadrati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baiti wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwahi ahlal kubur khususon. Disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita, karun-karun kita, sahabat dan saudara-saudara kita yang kita cintai. Hari ini saya dapat kabar yang biasa memberikan wakaf kepada kita di Saudara Al-Quran. Cahyo Uruh Jatmiko meninggal dunia tadi malam ya pukul 23. Beliaulah yang mewakafkan tanah di Sukabumi dan rencananya 15 Januari kemarin kita akan ke sana, tetapi beliau mendapat serangan jantung dan tadi malam meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk anak cucu kita, juga untuk sahabat-sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan juga untuk negeri kita, mudah-mudahan jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. As'alukal ijabah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa antasafi la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, membaca suratul Fatihah, kita ruqyah diri sendiri, kita sucikan diri kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama suratul Fatihah.
Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita diberikan kesempatan untuk selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri, serta kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memanfaatkan kesempatan berkolaborasi, berinteraksi dengan sesama, dengan lingkungan, dan juga dengan memanfaatkan media digital secara arif dan bijaksana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah, dan kita diberikan kesegaran tubuh, kesegaran badan, diberikan vitalitas untuk senantiasa beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan sebagai orang yang terpilih untuk tetap dalam keadaan istiqomah, beramal soleh, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu, bacaan suratul Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan nikmatnya, syukuri segala yang apa diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap tubuh ini dijadikan oleh Allah senantiasa mendukung untuk hati kita, kalbu kita bertakarrub, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ternyata pertanyaan itu harus kita biasakan Bapak Ibu ya. Karena kalau kita nanya kepada teman, kepada siapa masih hidup, maka kolbunya akan langsung bergetar. Ya. Ngambek juga nggak apa-apa, biarin Bu. Kalau ditanya Ibu masih hidup gitu ya. Artinya harus yakin bahwa diri ini kita masih hidup. Dan orang yang ditanya hidup biasanya nggak bohong Bu. Jawabannya Pak ya, pasti alhamdulillah masih hidup. Tapi kalau ditanya Ibu Bapak cager, damang, sehat, biasa nama nyebut nate sambil narik nafas, alhamdulillah tapi nyeri cangkeng.
hari alhamdulillah mah tong make tapi Bu ya. Nah, makanya yuk kita biasakan. Dan kita hari ini berbahagia istiqomah berjamaah untuk tetap sama-sama bersama membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar bagaimana Al-Quran diamalkan, belajar bagaimana menikmati amalan yang didasari oleh Al-Quran. Kemudian kita juga insya Allah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk mampu mengajarkan atau menyampaikan, memviralkan Al-Quran kepada orang lain. Insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini sehat walafiat dan diberikan kemampuan untuk tetap bahagia, istiqomah berjamaah. Di dunia maya sana lewat jalur internet Zoom meeting sudah hadir dari Bogor Kang Agus Jafar Sidik ya bersama keluarga, dari Bandung Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga, dari Cirebon ada Ibu Hilda Martina Rahayu dan keluarga, dari Bandung ada Ibu Eliana Wati bersama keluarga ya. Kemudian dari Cirebon juga hadir Ibu Irin bersama keluarga, dan dari Bandung hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga di daerah sekitar Cipamokolan ya, daerah dekat Cimencrang, dekat Masjid Al Jabar, rumah beliau di sana. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kebahagiaan kita hari ini dengan melanjutkan membaca surat Hud. Ya, surat Hud mulai ayat ke-28. Kita hari ini akan baca ekstra sebanyak 12 ayat. Ya, 28 sampai dengan ayat ke-39. Ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat ke-28. Qala ya qaumi ra'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah. على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنعجمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لاقوا ربهم ولكني أراكم
إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تجري أعينكم لن يؤتيهم ولا أقول للذين تجري أعينكم لن يؤتيهم الله غير الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم
وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يكفرون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah kita baca surat Hud 12 ayat, mulai ayat ke-28 sampai ayat ke-39. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya diberikan ampunan serta diberi kesempatan untuk
selalu terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan kita, insya Allah. Yuk, setelah kita membaca, kita lanjutkan dengan menelaah isinya, memperoleh pemahaman dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berkata Nabi Nuh, "Hei kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?" Ini dakwah Nabi Nuh ini 900 tahun ya, menghasilkannya hanya 8 orang. Kemudian ditenggelamkan dan setelah itu berdakwah kembali. Sampailah ada sisanya. Sisanya itu kita, Bapak Ibu ya. Ini sisa-sisa tenggelamkan kapal Nabi Nuh. Kemudian darinya turun-temurun dari 3 putranya Nabi Nuh yang soleh. Jadi kita ini Bapak Ibu turunan orang soleh. Turunan anak Nabi Nuh yang soleh. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yapid. Ya, yang Ham yang banyak jadi raja-raja, ya. Kemudian yang Yapid banyak jadi ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli pikir, ahli strategi, dan yang dari Sam adalah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Kira-kira Bapak Ibu kasuk nu mana? Jadi raja-raja ente, pinter ente, soleh ente. Aku meren turunan sama nyebutnya. Yuk kita aku, mudah-mudahan kita turunan Nabi Nuh dari Sam ya, yang kemudian melahirkan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus sampai dengan nanti kiamat. Sementara dari Yafid menjadi orang-orang pintar, cerdas-cerdas dan penghuni bagian timur, dan dari Ham menjadi orang-orang yang menjadi raja dan lebih banyak di bagian barat. Sementara dari Sam lebih banyak tinggal di timur tengah. Makanya di dalam kisah-kisah ini seperti itu. Baik, lanjutkan ke ayat ke-30-nya. Dan dia berkata, jadi Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku." Jadi ketika berdakwah beliau tidak pernah meminta upah. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui dalam bahasa Bandung disebutnya belegug ya. Jadi kaum Nabi Nuh ini banyak yang belegug ya Bu ya. Tidak tahu kaler kidul, barat timur, ya, tidak tahu Tuhan, tidak tahu dia makhluk, tidak tahu rahmatnya. Karena apa? Dia tidak mau mendengar. Dan dia berkata, "Hei kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan karunia dari Allah, dan aku tidak juga mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim." Itulah kata mereka ya, termasuk orang yang zalim. Kata Nabi Nuh, "Aku tidak punya rezeki untuk dibagikan. Aku juga tidak bisa menjadikan kamu untuk mengetahui yang gaib, yang belum pernah terjadi. Ya, tapi aku hanya disuruh menyeru supaya kalian semua menyembah Allah." Demikian kata Nabi Nuh. Nah, dan di sini disebutkan mereka bawang, tidak mau mengikuti ya. Kemudian di ayat ke-32-nya mereka berkata, jadi orang-orang yang bohong ini berkata, "Wahai Nabi Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami."
Jadi mereka malah nantang, ya, nantang kepada Nabi Nuh. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar, kemudian Nabi Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Allah menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab tersebut. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi Nabi Nuh ini benar-benar sudah pasrah, sudah serah bongkokan, sudah ngasih tahu, sudah mengajak dakwah, tapi tetap tidak diikuti. Akhirnya Nabi Nuh menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, malahan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihatnya. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang akan memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Jadi Nabi Nuh dituduh sebagai orang yang sinting, mencari-cari nasihat. Padahal itu semua adalah wahyu Allah kepada Nabi Nuh untuk disampaikan kepada umatnya. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi Nabi Nuh ini bersedih karena berdakwah 900 tahun hanya mendapatkan 80 orang. Dan kata Allah, dari 80 orang itu nggak bakal bertambah. Ya Allah, gimana anakku si Kanan, dia bohong terus. Maka nanti akan ada jawaban Allah. Dia bukan anakmu, kan gitu ya. Dan buatlah bahtera kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Nabi Nuh itu selalu curhat kepada Allah tentang orang-orang yang tidak mau mengikutinya, tentang orang zalim. Ya Allah, si itu tuh kasihan ya, baiknya amalnya banyak, memberi, banyak menderma, pengikutnya banyak, partainya besar, tapi ya Allah gimana? Kok nggak mau beriman, kok tuh eling-eling. Maka kata Allah, jangan omongkan lagi mereka, mereka akan ditenggelamkan. Gitu, ya. Jadi dikasih tahu, ya, nges no, tong loba omong, mana yang mau urus udah 80 orang, begitu kata Allah. Ya, nanti sisanya akan ditenggelamkan. Sedih Nabi Nuh, ya, kenapa? Sudah demikian banyak tenaga yang dikeluarkan. Tapi kata Allah, urusan itu adalah urusanku. Jadi Bapak Ibu juga sama, kita kalau sudah berusaha maksimal, tolong bating lu. Minta kepada Allah, ya Allah saya sudah berbuat, engkaulah yang akan membalasnya. Gitu. Pasak itu tarabu. Ya mau kayak itu padilnya. Dan buatlah batra itu, kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk Allah. Jadi Nabi Nuh membuat kapal itu bukan ide sendiri, bukan kreasi sendiri, tapi perintah Allah. Dan cara membuat kapalnya juga diperintahkan, dibimbing oleh Allah. Dan mulailah Nabi Nuh membuat kapal, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Nah, jadi mereka itu tiap lewat ke kapal Nabi Nuh, tiap lewat ke tempat rongsokan yang akan dibikin untuk kapal Nabi Nuh itu, mereka mengejek. Bahkan bukan hanya mengejek, si Kanan anaknya ngising di kapal Nabi Nuh. Ya. Jadi kapal sedang dibikin nih, didinya mana nama Mararodol punya. Ayo lagi ayah. Presiden menegakkan ayo berantas korupsi, ayo berbuat baik, ayah nunggu rising, ibunya ngising nanti kumaha korupsi, judol, naon ibu, mabuk-mabukan, nyeun sertifikat palsu, eta teh ngising dina bebeneran. Alhamdulillah ayeuna geus mulai terbongkar ya, satu demi satu pejabat-pejabat bejat sudah mulai ditewakan. Ya, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi 12 ayat yang kita baca hari ini tentang kisah Nabi Nuh berhadapan dengan para kaumnya yang bandel, baong, bin bejat.
Dan akhirnya diponis oleh Allah, nanti kita akan lihat di ayat berikutnya bahwa mereka akan ditenggelamkan. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita termasuk yang tidak ditenggelamkan ya. Maksudnya dengan cara yang berbeda. Karena kalau ditenggelamkan seluruh umat Kanjeng Nabi, wow, ya, karena sudah diminta oleh Rasulullah, jangan azab umatku. Permintaan Rasulullah, dan Allah berjanji, aku tidak akan mengajab umatmu secara keseluruhan, tapi satu demi satu mereka harus mempertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu bisa jadi ditenggelamkan sendirian gitu ya. Saya nonton ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan yang lebih baik hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Sya'ban dan kita menjelang nisfu Sya'ban. Yuk kita tingkatkan perbuatan amal kita dengan memperbanyak istighfar, bersolawat, membaca Al-Quran, bersedekah, berbagi, dan ibu-ibu ma'ina gerana usum kuliner, muter, ibunya arek bungahan, itu ngejo, ngalewat, nyian kulit jengkol, nyian itu nyian nya eta nu rame na teh Bu dina bulan Saban, bulan Ramadan urang mah lain ngaraji nya nyian kahadean sodako nya lolobana mah muter kuliring ayeuna di tempat-tempat rekreasi keur rame. Urang oge kudu mirban muter yuk Bu, teangan masjid nu alus, urang berangkat ke situ biar kita niat untuk sampai ke tempat itu bari ngaliwat ya. Insya Allah. Yuk kita syukuri dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, dijadikan kita sebagai orang yang sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, berbahagia, tetap istiqomah dan selalu berjamaah. Bagi yang sudah niat untuk melaksanakan saum sunnah nisfu Sa'ban, mulai dari 13, 14, 15 pertengahan bulan dari bulan Sa'ban mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Kamis salah. Ya Kamis, Daraboma masih 12 ya. Daraboma masih 12. Hari ini kan 11 ya. Atau ada yang sudah ngitung 13 hari ini. Ya berarti silahkan ya. Hitung sesuai dengan keyakinan diri masing-masing. Usahakan Dina 13, 14, 15 bulan ini kita mampu melaksanakan ibadah saum pertengahan bulan. Ya, niatnya saum pertengahan bulan. Pas di pertengahan bulan ini mah terkenal ngaranna nisfu Sa'ban. Sabenerna mah nisfu teh tiap bulan ge aya Bu. Nisfu Rajab, nisfu Ulud aya. Ini paling